Ketemu lagi dengan saya. Kali ini di part kedua saya akan membahas balance atau keseimbangan ya. Kalau secara bahasa, kapan sih kita harus melakukan balance? Oke, sekali lagi jangan ketuker ya antara balance dan center. Kapan sih kita melakukan balance? Sebenarnya kalau motor standar tidak perlu melakukan balancing atau balance crank as. Biasanya balance itu dilakukan di motor-motor yang spek balap ya, khusus untuk balap. Kenapa sih tidak dianjurkan untuk kendaraan yang standar? Sebab kalau bagi saya modif harian itu lebih baik menghindari modif crank as 2 tak atau 4 tak, khususnya 2 tak ya, yang crank asnya sangat berhubungan langsung dengan bahan bakar. Jadi kualitas ketahanan crank as sangat berhubungan dengan settingan bahan bakar. Kadang tujuannya sih apa sih itu untuk balance itu kadang orang untuk, kalau di ilmu itu daya lempar. Jadi ibaratnya semakin berat ini balance pabrik ini semakin berat, semakin daya lontarnya itu semakin kencang, mengembalikan piston ke atas maupun ke bawah itu lebih cepat. Jadi power atasnya, top speednya itu tinggi, menambah tinggi power. Tapi kerugiannya itu apa sih? Kerugiannya itu memodif balance itu, biasanya balance itu macam-macam ya. Kebanyakan biasanya timah. Ini biasanya contohnya seperti ini ya, crank as standar Supra, tapi ini aslinya seperti ini. Ini balance-nya pabrikan. Nah, biasanya di crank as itu dibolongin dulu, terus ditambah pemberat, biasanya timah. Jadi untuk itu tadi daya lontar untuk mencapai power. Tapi kerugiannya itu fatal jika dilakukan di motor harian, khususnya harian. Kalau balap itu sah-sah saja. Apa sih kerugiannya? Oke, contohnya seperti ini. Coba kita lihat, ini apa, ini stang crank as patah. Ini udah dilakukan balance. Oke, untuk daya lontarnya untuk top speed memang berasa, tapi jika mungkin perhitungannya kurang atau gimana, kalau ini kan di pabrikan, kalau kita pernah dengar uji material, ini kan mesti kalau pabrikan itu membuat spare part itu nggak sembarangan, makanya biayanya mahal. Mesti ada uji material. Biasanya kalau besi itu ada pengujian. Jadi contohnya ini dikasih beban, ditekan kayak palu itu dihantam. Nah, kekuatan ini itu berapa kilo. Jadi pabrikan itu nggak sembarang buat ini. Crank as ini tidak sembarangan membuatnya. Jadi beratnya ini terhadap ini itu dihitung, ada hitungannya. Jadi sangat fatal jika motor standar ya, khususnya untuk harian. Kan kalau ininya patah,
ya baru jalan 500 kilo aja dari rumah rasanya kan capek juga ya dorong motor, terus jadi beban itu aja. Ini kan ceritanya nambah beban, terus nambah beban pikiran juga kalau motor standar. Oke, ini balance, ini contohnya balance 5 ini seperti ini. Itu kan ditambah berat, dia dibor dulu, dibolongin dulu, terus ditampel ini. Ini untuk perhitungannya saya sendiri nggak bisa jelasin ya, ada orang-orang khusus spesialis biasanya nih. Ya untuk standar sih sah-sah saja kalau penasaran dan diserahkan kepada ahlinya. Jadi kan gini aja, seperti ini kalau dilepas nih ya, kanan dan kiri ini daunnya kerkas ini dilepas, kalau teman-teman timbang itu kan nggak sama beratnya. Nah di situ pabrikan memang udah ada hitungannya. Jadi kalau menurut saya ya, cari aman bagi saya kalau modif kerkas itu kalau untuk balance sangat fatal, riskan kalau untuk motor harian. Jadi kalau menurut saya untuk khususnya 2 tak ya enak, lebih aman biasanya pemadatan kompresi. Jadi ini dikasih teflon, teman-teman bisa searching di Google, semacam plastik teflon, bukan plastik, teflon jadi, atau aluminium untuk pemadat. Itu pun tidak sembarangan, butuh perhitungan. Kalau harian bagi saya yang paling aman sih nih, teman-teman bisa kasih besi dipadatin. Ini kan kopong bolong kayak donat, bolong tengah. Ini teman-teman bisa kasih besi atau yang bisa memadatkan, jadi kompresinya padat. Oke, karena sebenarnya sih motor harian tuh nggak perlu balance. Ini kan desain ini udah balance, ini balance-nya pabrik, desain seperti ini, bukan sensor ya. Kalau sensor kan ngelurusin ini titik, ini sensor lurus, itu biasanya dalam pemasangan dan penggantian stang piston. Tapi untuk balance itu sebenarnya ini balance berat ini dengan ini tuh ditimbang. Kalau saya sih mikirnya kesini untuk kekuatan stang ini. Jika teman-teman bisa, memang ada alat risetnya seberapa kuat sih stang ini, tangan kerkas ini terhadap beban ini, ya nggak masalah sih. Tapi kalau memang cuman asal-asalan ditambah ini biar ngebut, tambah ini biar ngebut, kan belum tentu bisa ngebut. Tapi untuk apa ngebut 100 meter patah, berapa hari patah, berapa bulan jebol, dibandingkan ini standar, kerkas standar kita modif, anggap aja ganti pengapian, porting polish standar, ganti karbu, kita merapikan flow-nya, hambatan-hambatan bahan bakarnya dibersihkan, itu bisa lebih baik dari balance ini. Karena balik lagi, pembuatan kerkas ini sangat rumit ya, bukan sembarang ya bentuknya kayak gini udah jadi, belum tentu ya. Antara ini ya balik lagi, kekuatan ini terhadap ini harus ada angkanya. Jadi kita itu ya contohnya seperti setting spuyer, kita harus enaknya kan setting spuyer yang ada angkanya ya, bukan yang buta.
tanpa angka atau yang rojok, mending kita beli yang ada angkanya. Jadi untuk kedepannya setting itu kan gampang, kita ada base map base datanya, jadi menekan angka setting juga, biaya setting. Oke, sudah terlalu panjang durasinya, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu menambah pengetahuan teman-teman. Jika ada salah, jika ada kekurangan di video ini, mohon kritiknya yang membangun, dan jika ada salah tolong maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.